Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Salsabila Putri, Kimia D angkatan 2022 dengan NPM 22170111108. Di sini saya akan membahas jurnal dengan judul Water Sorption on Composite Material Zeolite 13X Modified by Lithium Chloride and Calcium Chloride. Di sini terdapat latar belakang, yakni kekurangan sumber daya air tawar masih menjadi masalah yang mendesak di dunia saat ini, terutama di daerah yang mengalami kekeringan dan kekurangan air. Kekurangan sumber daya air tawar telah berdampak serius pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dilaporkan bahwa 2/3 dari populasi dunia atau sekitar 4 miliar orang hidup dalam kondisi kekurangan air yang parah, setidaknya selama 1 bulan dalam setahun, dan 500 juta orang di seluruh dunia menghadapi kekurangan air yang serius sepanjang tahun. Oleh karena itu, pada artikel ini dilakukan sintesis adsorben komposit dengan impregnasi zeolit 13X dengan garam binerd, LiCl, dan CaCl2. Di sini terdapat metodologi di mana bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu zeolit, lalu LiCl anhidrat, CaCl anhidrat, dan air deionisasi. Di sini langkah-langkah yang pertama itu zeolit 13X diaktifkan dalam oven pada suhu 300 derajat Celcius selama 8 jam. Lalu, zeolit 13X ini direndam dalam larutan garam yang telah disiapkan selama 24 jam, di mana larutan garam yang dipakai yaitu LiCl dan CaCl2 yang anhidrat. Setelah itu, sampel dikeluarkan dan dicuci dalam air deionisasi sebanyak 4 kali, dan yang terakhir, sampel diaktifkan kembali pada suhu 200 derajat Celcius selama 8 jam. Setelah perlakuan tersebut, didapatkan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada sifat struktur, di mana sifat struktur adsorben komposit diukur dengan alat Accelerated Surface Area and Porosimetry atau ASAP 2020. Seperti luas permukaan spesifik, ukuran pori, dan volume pori. Alat ini mengukur jumlah adsorbat yang terabsorpsi pada permukaan adsorben atau yang terdesorpsi. Penurunan volume pori dan luas permukaan membuktikan bahwa garam anorganik terimpregnasi dalam pori adsorben. Di sini terdapat kurva distribusi lebar pori adsorben yang di sini terdapat kurva distribusi lebar pori adsorben komposit. Selanjutnya, karakteristik dinamis adsorben komposit. Adsorben komposit diuji dalam ruang dengan suhu dan kelembapan yang konstan. Di sini neraca elektronik digunakan untuk mengukur berat semua sampel pada titik waktu yang berbeda dengan akurasi 0,01 gram. Kesetimbangan adsorpsi didefinisikan sebagai perbedaan berat ukur yang kurang dari 5% selama 2 interval 60 menit berturut-turut. Selanjutnya, proses adsorpsi adsorben komposit dilakukan secara simultan oleh adsorpsi fisik dan adsorpsi kimia. Dan garam dalam pori-pori zeolit 13X melepaskan sejumlah besar panas ketika membentuk hidrat dengan air. Panas tidak dapat dilepaskan tepat waktu yang mengakibatkan peningkatan suhu di pori-pori itu memperlambat kemajuan reaksi adsorpsi. Selanjutnya di sini terdapat kurva kinetik penyerapan air pada berbagai adsorben komposit pada kelembapan yang relatif 50%. Dan di sini di kurva A itu pada suhu adsorpsi 15 derajat Celcius, yang B itu pada 25 derajat Celcius, dan kurva C itu 35 derajat Celcius, di mana disimpulkan bahwa kinerja absorpsi adsorben komposit secara signifikan lebih tinggi daripada zeolit 13X dengan peningkatan suhu dari 15 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius. Kapasitas absorpsi kesetimbangan adsorben secara bertahap meningkat. Lalu yang kedua, waktu yang dibutuhkan adsorben komposit untuk mencapai kesetimbangan absorpsi jauh lebih lama daripada zeolit 13X, yakni proses absorpsi adsorben komposit dilakukan secara simultan oleh absorpsi fisik dan absorpsi kimia dari
garam dalam pori-pori 13X yang melepaskan sejumlah besar panas ketika membentuk hidrat dengan air. Selanjutnya, terdapat gambar kapasitas absorpsi kesetimbangan absorben komposit pada suhu 25 derajat Celcius dengan kelembapan yang relatif pada 80%, di mana histogram di sini menunjukkan proporsi kalium fluoride dan lithium fluoride dalam garam anorganik. Seperti yang terlihat di sini, peningkatan kandungan LiCl dalam absorben komposit itu dapat meningkatkan eh, proses absorpsinya. Kesimpulan dari jurnal ini yang pertama, pembentukan larutan padat mengubah struktur dari pori absorben komposit dibandingkan dengan zeolit 13X, di mana luas permukaan spesifik dan volume volume pori komposit garam terimpregnasi yang berkurang. Yang kedua, peningkatan kandungan LiCl pada absorben komposit dapat meningkatkan kapasitas absorpsinya. Namun kapasitas absorpsi absorben komposit lithium fluoride murni 66% lebih rendah dibandingkan absorben komposit garam biner. Dan yang terakhir, absorben garam terimpregnasi lebih sensitif terhadap perubahan kelembapan yang relatif. Dengan kelembapan relatif meningkat dari 30% menjadi 50%, kapasitas absorpsi absorben meningkat sebesar 0,3 sampai 0,6 kali. Dengan kelembapan relatif meningkat dari 50% menjadi 80% dan kapasitas absorpsi meningkat sebesar 0,8 sampai 1,1 kali lebih besar. Sekian video presentasi dari saya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.